Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru. Perkenalkan, nama saya Amelia Nirakartika Sari, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri Karangdukuh, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Pada hari ini saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara terkait dengan pendidikan nasional. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan berbeda dengan pengajaran. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses mentransfer ilmu yang berfaedah, baik untuk lahir maupun batin. Sedangkan pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi di sini pendidikan merupakan proses yang lebih menyeluruh daripada pengajaran. Adapun sebelum mempelajari modul 1.1 tentang refleksi filosofis pendidikan nasional menurut Ki Hajar Dewantara, beberapa cara pandang dan cara pikir saya sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan atau pembelajaran itu berpusat pada guru. Dalam pembelajaran, siswa harus hening dan tenang agar penyampaian materi dapat dilakukan lebih optimal. Penyampaian materi tadi disampaikan oleh guru. Lalu yang selanjutnya, siswa wajib menaati peraturan yang dibuat oleh guru. Siswa harus memiliki nilai di atas KKM pada seluruh muatan pelajaran. Sebelumnya, fokus saya saat mengajar yaitu pada penyelesaian materi, bukan pada pemahaman atau proses belajar itu sendiri. Setelah mempelajari modul 1.1, terjadi perubahan pemikiran dalam diri saya, yaitu yang pertama bahwa pendidikan itu menuntun. Setiap manusia terlahir dengan kodratnya, memiliki talenta dan potensi masing-masing. Dalam pendidikan, anak diberikan kebebasan, namun pendidik atau guru berperan sebagai pamong yang memberi tuntunan dan arahan. Tugas guru di sini adalah untuk menebalkan talenta dan potensi tersebut agar nantinya menjadi bekal manusia untuk selamat dan bahagia. Jadi peran guru di sini hanya menuntun ya, bukan menuntut. Karena setiap anak dilahirkan dengan potensi, talenta dan kodratnya masing-masing. Perubahan pemikiran saya yang kedua yaitu pendidikan itu memerdekakan. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh. Ruang bebas merdeka ini diberikan tanpa memberikan tekanan kepada murid. Pendidikan yang sejati memberikan kebahagiaan dan rasa candu bagi murid. Pendidikan mengutamakan karakteristik setiap murid, di mana di sini guru dapat menerapkan metode pembelajaran diferensiasi. Lalu, perubahan pemikiran saya yang ketiga yaitu mendidik berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman. Karena setiap manusia terlahir pada zaman dan lingkungan yang beragam, berbeda-beda. Di sini, guru dapat mendidik disesuaikan dan memperhatikan nilai sosial budaya di sekitar. Kebudayaan-kebudayaan, nilai-nilainya kita ambil untuk kita jadikan pegangan dalam mendidik anak. Itu namanya kodrat alam. Lalu untuk kodrat zaman ini akan selalu berubah. Kehidupan ini dinamis. Guru perlu mengadopsi perkembangan zaman tersebut dalam mendidik dan menuntun murid. Tujuannya agar murid dapat menyesuaikan diri pada perkembangan zaman yang akan terjadi nantinya.
Di sini guru membekali berbagai keterampilan yang dibutuhkan oleh murid agar mereka dapat bertahan secara mandiri menjadi manusia yang utuh. Perubahan pemikiran saya yang keempat yaitu pendidikan budi pekerti penting untuk dilakukan. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti merupakan keselarasan antara cipta, karsa, dan karya. Budi pekerti ini melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh. Dengan pendidikan budi pekerti diharapkan anak itu paham kemampuan saya apa, kelebihan saya apa, kekurangan saya apa. Sehingga budi pekerti ini melatih anak untuk menjadi dirinya sendiri. Kemerdekaan diri akan terwujud. Nah, ketika kemerdekaan terwujud, kesadaran akan kemampuan sudah muncul, anak kita latih untuk mengelolanya pula. Nah, dari situ nanti anak akan memiliki kesadaran sosial. Dengan memiliki kesadaran sosial, anak mampu mencapai keselarasan hidup. Selain mengalami perubahan pemikiran, saya juga mengalami perubahan perilaku. Di sini pembelajaran lebih saya pusatkan pada murid. Murid mengonstruksi pemahamannya, mereka belajar bersama teman-temannya, mereka belajar memanfaatkan lingkungan sekitarnya, mereka belajar dengan diberi kebebasan untuk menciptakan suatu karya yang dapat mewakili pemahamannya terkait dengan materi. Setelah saya mempelajari modul 1.1, kemudian saya mengalami perubahan pemikiran dan perilaku. Selanjutnya saya merencanakan beberapa hal yang dapat saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, saya berencana melaksanakan asesmen diagnostik kognitif maupun non-kognitif untuk lebih mengenal murid. Yang kedua, saya mencari referensi pengalaman dan praktik baik dengan teman sejawat untuk menambah wawasan terkait penyelenggaraan pembelajaran. Lalu yang ketiga, saya merencanakan pembelajaran yang menyenangkan, berpusat pada murid, serta melibatkan lingkungan sekitar, baik itu alam maupun lingkungan yang berkaitan dengan nilai-nilai kearifan lokal. Lalu yang keempat, saya berencana menerapkan salah satu metode pembelajaran yaitu diferensiasi, di mana saya memilih diferensiasi produk. Murid diberi keleluasaan untuk berkarya guna mengungkapkan pemahamannya. Lalu yang selanjutnya, saya akan berusaha mengikuti perkembangan zaman untuk mengolahnya menjadi bagian dalam pembelajaran, karena mendidik murid harus disesuaikan dengan kodrat zamannya. Yang selanjutnya, saya akan berusaha untuk merangsang murid dalam mengolah cipta, karsa, dan karyanya dalam pembelajaran. Yang terakhir, berkaitan dengan budi pekerti dan karakter, saya berencana akan melakukan pembiasaan-pembiasaan baru yang menajamkan karakter positif murid. Dari pembelajaran dan refleksi yang telah saya lakukan, saya dapat menarik kesimpulan berkaitan dengan nilai-nilai pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pendidikan adalah menuntun, bukan menuntut. Pendidikan berpihak pada anak.
Yang kedua, pendidikan merupakan proses belajar yang menyenangkan, membahagiakan, dan menyehatkan. Lalu yang ketiga, pendidikan membantu anak menemukan dirinya hingga tumbuh dan berkembang menjadi manusia merdeka lahir dan merdeka batin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga dengan paparan saya lewat channel YouTube saya, Bapak Ibu guru semua dapat bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Salam guru penggerak.